Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1179-1181. Di dalam tebing darah, ada niat membunuh yang tak terbatas. Setiap hembusan nafas dapat membunuh semua kultivator di alam pencerahan. Bahkan jika seorang kultivator nirwana ada di sini, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Meskipun ini bukan pusat dari tebing darah, jika seorang penggarap alam hidup dan mati masuk ke dalamnya, itu akan berubah menjadi kabut darah. Inilah kengerian Blood Cliff. Selamanya, tidak ada seorang pun yang memahami rahasia tanah terlarang hidup dan mati. Bahkan Kaisar Agung pun seperti ini. Meskipun setengah kaisar datang dan mungkin bisa keluar hidup-hidup, mereka tidak berani masuk lebih dalam. Bahkan Kaisar Agung berjalan masuk dan tetap diam tentang tanah terlarang hidup dan mati setelah pergi. Di antara beberapa klan kekaisaran, tidak ada kata-kata tentang tanah terlarang hidup dan mati yang ditemukan dalam buku kuno dan manuskrip kaisar. Sepertinya semua orang sengaja menghindari semua ini. Sekarang, Ling Xi dan Lin Yan ada di sini. Lin Yan tidak sadarkan diri, dan Ling Qi menggendongnya. Meskipun mereka berdua telah membuang jubah luar mereka masih terbungkus pakaian. Dari sudut pandang Ling Qi, tidak ada perbedaan antara berada di sini dan menunggu kematian. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa aliran energi darah yang menimpa mereka tersebar di sekitar mereka. Ini mengejutkan Ling Qi, dan kemudian dia melihat potongan batu di tangan Lin Yan. Serpihan batunya memancarkan cahaya dan sangat kuno. Hal ini membuat Ling Xi merasa lega. Mungkin Lin Yan berani memasuki tempat ini karena dia memiliki bongkahan batu tersebut. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu Lin Yan bangun sebelum dia bisa membuat keputusan selanjutnya. Pada saat ini, banyak pembudidaya telah meninggalkan gunung darah Daoqiong. Setelah sarkofagus Lin Yan didirikan, klan iblis kuno dan klan iblis kuno mengumumkan sesuatu. Di masa depan, iblis akan menempati 1/5 dari alam spiritual. Hal ini mengejutkan banyak orang. Umat manusia jelas menang, kenapa masih seperti ini? Tapi tidak ada manusia purba yang berbicara, jadi bagaimana mereka berani melawan? Hal ini juga membuat mereka tahu bahwa masa depan benar-benar akan berubah. Meskipun ada monster dan setan di masa lalu, mereka tidak pernah seperti sekarang. Jika klan iblis dan klan iblis menduduki wilayah tersebut, itu berarti klan iblis dan klan iblis dapat membangun kekuatan sekte di area ini seperti halnya klan manusia. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi saat itu. Namun yang membuat banyak orang senang adalah sepertinya, tidak perlu bertengkar lagi. Selama kita tidak berperang dan menyerahkan suatu wilayah, apa bedanya? Bagaimanapun, alam spiritual sangatlah besar. Tuan, ada apa? Batu ajaib itu hilang. Pada saat ini, Mo Shen juga kembali. Pada saat ini, ekspresinya berubah, dan dia melihat ke arah pria kuat dari klan iblis kuno dan berkata. Hal ini membuat orang kuat dari klan iblis kuno juga terkejut, dan dia segera melihat sekeliling. Bukan ras manusia purba yang mengambil tindakan, batu ajaib itu seharusnya pergi dengan sendirinya, kata orang kuat dari ras iblis kuno. Jika kamu pergi sendiri, bisakah sesuatu di dalam lahir? Mo Chen terkejut. Orang kuat dari klan iblis kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, batu iblis ini seringkali hilang secara tiba-tiba. Meskipun belum sepenuhnya lahir, tidak lama kemudian ia akan lahir. Pria kuat dari klan iblis kuno ini bahkan pembaca pun tidak tahu, apa yang ada di dalam batu ajaib ini.
Tapi dia juga menantikannya. Dia berasal dari klan iblis kuno dan mengetahuinya lebih baik daripada pembudidaya iblis lainnya. Kekuatan yang terkandung di dalam batu ajaib itu terlalu menakjubkan. Sudah berapa lama Kaisar Iblis ada? Kaisar Agung itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk hamil. Batu ajaib ini, bisa dikatakan batu ajaib ini luar biasa dan dapat mengejutkan segala penjuru. Dan selama bertahun-tahun, iblis yang kuat dari semua generasi telah membiarkan batu ajaib ini menyerap berapa banyak darah jenius yang mereka miliki. Darah jenius dari 9 alam utama alam Tiangen, manusia, iblis, jiwa, elf, dan ras lainnya semuanya diserap oleh batu ajaib ini. Jika benda di dalamnya dilepaskan, pasti akan membuat dunia takjub. Ia bahkan dapat menghidupkan kembali klan iblis dan mungkin menjadi penguasa dunia di masa depan. Apalagi meski batu ajaib ini belum lahir, namun sudah luar biasa. Bahkan jika umat manusia purba melihatnya, mereka tidak akan mampu menekan batu ajaib itu. Pada saat ini, batu ajaib itu melompat langsung ke pegunungan 1000 darah. Batu itu melayang di udara, dan energi darah di pegunungan 1000 darah segera membombardirnya. Berdengung. Tapi batu ajaib itu meraung, dan energi darahnya terlempar kembali. Wow, di bawah kekuatan batu ajaib ini, darah mengembun menjadi tetesan darah dan jatuh di atasnya, lalu meresap ke dalam batu darah. Gugu. Kemudian suara aneh keluar dari batu darah. Seolah belum kenyang, sosoknya bergerak dan langsung menuju ke kedalaman, menerobos penghalang antara Blood Thousand Mountain dan Blood Cliff, dan memasuki Blood Cliff. Di tebing darah, Lin Yan masih belum bangun. Menurut perkiraan Ling Qi, dibutuhkan setidaknya setengah hari agar kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Lin Yan benar-benar habis. Namun, tiba-tiba, serangkaian suara menderu terdengar, dan kemudian serangkaian kekuatan aneh mendekati Ling Qi, yang mengejutkan Ling Qi. Berpartisipasi dalam utusan Kaisar Darah, aku bertanya-tanya apakah utusan itu telah tiba. Ada apa? Lalu sebuah suara kuno terdengar, dan Ling Qi mengerutkan kening. Tapi ada perasaan ditatap. Hah? Tanda tanya petik 2. Melihat Ling Qi tidak merespon untuk waktu yang lama, sebuah suara terkejut, lalu berkata, "Kamu bukan utusan Kaisar Darah, apakah kamu ras manusia?" Begitu kata-kata itu keluar, aliran energi darah meledak, menekan segala arah dan mencoba menghancurkan Lin Yan dan Ling Xi menjadi beberapa bagian. Kekuatan ini terlalu kuat. Di bawah kekuatan ini, tampaknya para penggarap alam hidup dan mati sangatlah tidak berarti. Yang paling mengejutkan Ling Qi adalah dia tidak melihat apa-apa. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun di depan saya. Kekuatan ini akan jatuh. Ling Qi juga menarik napas dalam-dalam, lalu memeluk Lin Yan dengan erat. Namun saat ini, energi misterius di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Berdengung, Ling Qi langsung pingsan. Tapi pedang King Lian Dao di sampingnya tiba-tiba mulai bergerak, tampak sangat bersemangat. Dalam sekejap, Ling Qi berdiri lagi, tapi sekarang momentumnya berbeda. Matanya memadat, seolah langit dan bumi ada di matanya. Posturnya angkuh, seperti dewi yang turun ke bumi. Ledakan. Kemudian dia mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba. Energi pedang bersiul, menebas ke arah energi darah. Dengan keras, energi darah segera terputus, dan tidak ada suara yang keluar dari dalam. Eksistensi misterius itu sebenarnya telah terbunuh. Lalu, Ling Qi melirik Lin Yan dengan ekspresi lembut. Kemudian dia melihat genangan air di tanah di sebelahnya. Meskipun itu adalah darah,
Ling Qi dapat melihat wajahnya dengan jelas melalui darah. Apakah aku akan terlihat seperti ini setelah dilahirkan kembali? Lumayan, Ling Qi berkata perlahan. Sayang sekali energi yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Hanya ketika tubuh telah dikultivasikan ke tingkat tertentu dapatkah dipulihkan. Itu dapat mengembalikan ingatanku ke tubuh ini. Aku, Yunyao, menantikan hari itu. Menatap Lin Yan, Ling Qi menunjukkan senyuman terindah dunia. Mekanisme Qi yang misterius tidak dapat muncul kapanpun. Terlebih lagi, Ling Qi tahu bahwa rahasianya mengandung rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Jika ada yang menemukannya, itu akan menjadi bencana yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah mengatakan apapun kepada Lin Yan. Namun, mekanisme Qi misterius ini tidak dapat muncul lama-lama. Dalam sekejap, ia perlahan mundur. Tunggu aku. Ketika Ling Qi mencapai level tertentu suatu hari nanti, ingatannya dapat dipulihkan sepenuhnya. Kamu harus tunggu aku. Merasa energi misterius ini akan kembali ke keadaan semula, Ling Qi memandang Lin Yan dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, aku datang untukmu. Setelah menderita reinkarnasi selama 10.000 tahun, aku akhirnya lahir di klan roh dan berubah menjadi Ling Qi. Ling Qi enggan melepaskannya, tetapi mesin Qi yang misterius akhirnya kembali ke tubuhnya, lalu Ling Qi juga pingsan di tanah. Setelah beberapa saat, wajah Lin Yan mendapat sentuhan darah. Dia menggerakkan jarinya dan berkata sedikit, Yun Yao. Tapi ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa tempat itu penuh dengan darah, dan tidak ada Yun Yao di sana. Bahkan dia sendiri tidak menyangka Yun Yao sudah mati dan dia akan tetap sangat merindukannya. Kemudian melihat Ling Qi yang tidak sadarkan diri, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, melihat segala sesuatu ke segala arah, dan tahu bahwa dia telah memasuki tebing darah. Jika dia tinggal di pegunungan 1000 berdarah, dia pasti akan mati. Saat Hu Qing masuk, orang-orang kuat dari klan monster kuno dan klan iblis kuno pasti akan masuk juga. Bagaimanapun, dia membuat terlalu banyak keributan di gunung darah Daoqiong. Kuharap mereka benar-benar mengira aku sudah mati. Pikir Lin Yan dalam hati. Pada saat ini, Lin Yan sedang memegang bongkahan batu di tangannya, dengan senyuman di bibirnya. Meskipun kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya belum sepenuhnya pulih, memiliki bongkahan batu ini di sini selalu jauh lebih aman daripada dunia luar. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan kemudian terdengar suara, temui utusan itu, saya tidak tahu. Keluar. Mendengar suara ini, Lin Yan berkata langsung. Tuan, tenanglah, saya akan pergi sekarang. Dalam setengah hari terakhir, beberapa gelombang energi darah muncul, tetapi Lin Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya kata, keluar, saja sudah cukup, yang membuat keberadaan tebing darah ini menjadi sunyi. Dengan cara ini, Lin Yan juga memulihkan kekuatannya sepenuhnya dalam setengah hari ini. Ledakan. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian sebuah batu muncul. Batu ini mengandung energi iblis yang kuat. Batu ajaib itu mendarat di depan Lin Yan. Hal ini membuat ekspresi Lin Yan berubah. Mengapa ada monster di sini? Lin Yan diam-diam berpikir, ini adalah tebing darah, seharusnya tidak ada hal seperti itu. Dan batu ajaib itu sepertinya berpikir, keberadaan macam apa orang di depannya. Ledakan. Tapi sesaat kemudian, seberkas cahaya bersinar di dalam batu ajaib, menuju Lin Yan seperti pedang tajam.
Serangan mendadak ini membuat Lin Yan sulit untuk melawan. Kekuatan batu ajaib ini sangat dahsyat, namun kekuatannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membunuhnya. Cek cek cek, kekuatan jatuh langsung ke jari Lin Yan, menyebabkan darah Lin Yan menetes, dan kemudian batu ajaib menyerap darah tersebut. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat hal-hal aneh tentang Blood Road Qiongxian. Dia mengalami pertempuran yang mengejutkan di Gunung Darah Daoqiong. Untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, dia harus menyerap kekuatan darah. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah kekuatan darah iblis dan pembudidaya iblis yang dia bunuh menjadi sangat lemah. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Tapi sekarang, Lin Yan sepenuhnya mengerti. Dia pasti terserap oleh batu di depannya. Tidak heran monster dan iblis harus bertarung di Qiongxian di jalur darah. Aku khawatir itu karena kamu. Menatap batu itu, Lin Yan berteriak, dan segera mengambil tindakan, tubuh darahnya. Tetesan darah benar-benar terbang kembali dan kembali ke tubuh Lin Yan. Gugu. Suara batu ajaib itu begitu aneh dan mengejutkan hingga membuat pikiran Lin Yan bergetar. Batu ini sangat aneh. Kemudian setetes darah itu benar-benar tersedot kembali olehnya. Para vampir dari seluruh dunia mendengarkan perintah dan menghancurkan monster ini. Lin Yan tidak bisa menandinginya sama sekali, jadi dia segera mengeluarkan potongan batu itu dan berkata, "Bum bum bum." Eksistensi misterius dalam darah sebelumnya segera melompat dan menuju ke arah batu ajaib. Merasakan kekuatan ini, batu ajaib tampak sangat ketakutan dan langsung melompat menjauh. Tapi ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Karena setetes darah itu akhirnya diambil oleh batu ajaib. Messenger, ia telah meninggalkan tebing darah. Sebuah suara terdengar setelah beberapa saat. "Kamu adalah sekelompok sampah, silakan mundur," kata Lin Yan. Ya, kemudian tempat itu menjadi sunyi lagi. Apa sebenarnya itu? Lin Yan bingung. Bahkan matanya penuh dengan kesungguhan. Bagaimanapun, hal ini membuat jantung Lin Yan berdebar-debar. Aura iblis begitu kuat sehingga bahkan cara kekaisaran manusia Lin Yan tidak dapat benar-benar menembus aura iblis. Lin Yan harus memperlakukan hal seperti itu dengan hati-hati. Jika benda itu masih di sini, Lin Yan dapat menghentikannya agar tidak turun. Tetapi jika benda itu pergi, Lin Yan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika batu ajaib itu pergi, itu menyerap darah Lin Yan. Dalam sekejap, batu ajaib itu memancarkan cahaya yang menakjubkan. Di pegunungan seribu darah, energi iblis bersinar di mana-mana. Batu iblis, apakah itu akan segera lahir? Yang lain tidak dapat merasakan energi iblis semacam ini, tetapi klan iblis yang kuat merasakannya. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia memasuki pegunungan seribu darah. Bahkan orang kuat dari klan iblis kuno tidak tahu bahwa semua orang kuat dari klan iblis kuno ada di sini sekarang. Semuanya, ini terkait dengan masa depan klan iblis kita. Hari ini kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menutupi aura tempat ini dan fenomena aneh langit dan bumi. Ketika batu ajaib itu lahir, pasti akan melahirkan kekuatan dahsyat dan penglihatan langit dan bumi. Namun, mereka telah melakukan persiapan. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga membawa harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Itu seharusnya cukup untuk menutupi aura ini. Ledakan, batu ajaib itu meraung, dan energi sihir berubah menjadi kabut hitam dan menyelimuti tempat itu. Orang-orang kuat dari klan iblis tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk menutupinya.
Bahkan harta milik Kaisar Iblis telah diambil. Ini bukanlah senjata kekaisaran, tapi harta karun yang dibuat oleh Kaisar khusus untuk menutupi aura batu ajaib dan penglihatan langit dan bumi. Di bawah harta karun ini, nafas dan penglihatan langit dan bumi tertutup seluruhnya. Setengah hari kemudian, energi iblis menghilang, dan iblis yang kuat ini menghela nafas lega. Namun, ketika mereka melihat ke sisi itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Hilang. Ini. Mereka terkejut. Apa yang lahir di batu ajaib, mereka bahkan tidak melihatnya, dan menghilang. Ini mengejutkan mereka. Lin Yan tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, mendesah dalam hatinya tentang pertempuran di Gunung Blood Daoqiong, dan kemudian melihat ke sarkofagus di dalam Wuji Suanyu. Orang-orang ini semua, tunggu, sesuatu yang salah. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yan berubah drastis. Dia awalnya datang dengan sarkofagus Puyun, Huizhen, Ren Pingsheng dan lainnya, berjumlah 301. Saat ini, mengapa hanya ada 300 sarkofagus? Ada satu yang kurang. Hal ini sama sekali tidak terjadi. Dia datang dengan sarkofagus dengan tangannya sendiri dan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh hilang. Berdengung. Kekuatan Lin Yan menyerbu, dan tutup 300 sarkofagus terbang, dan kemudian Lin Yan melihatnya. Tapi ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, dalam pertempuran itu, banyak tubuh orang yang hancur, bahkan Puyun, Huizhen dan lainnya dibakar oleh cahaya Buddha dan berubah menjadi tulang, tanpa ada tubuh fisik yang tersisa. Beberapa orang bahkan tulangnya hilang, hanya menyisakan pakaiannya. Oleh karena itu, meskipun dia melihat semua yang ada di sarkofagus ini, Lin Yan tidak dapat membedakan sarkofagus mana yang hilang. Bang! Tutup sarkofagus jatuh, dan ekspresi Lin Yan menjadi lebih serius. Sarkofagus tidak akan pernah diambil. Bisakah dikatakan seseorang tidak mati sama sekali? Ini hanya tebakan. Lin Yan merasa kemungkinannya sangat kecil. Dan bahkan jika dia selamat, dia tidak boleh pergi sendirian. Mungkin ada penjelasan lain, bahwa dia mati dan kemudian hidup kembali. Begitu dia memikirkan hal ini, mata Lin Yan bersinar dengan ekspresi terkejut. Hal semacam ini sulit dijelaskan dengan jelas. Apalagi di tempat seperti ini. Ada catatan dalam buku-buku kuno bahwa ada klan kuno di wilayah kekaisaran, dan seorang leluhur yang telah meninggal selama 10.000 tahun mengirim orang-orang kuat untuk menarik sarkofagusnya ke pemakaman Janji untuk dimakamkan. Semua orang kuat yang masuk mati. Namun 100 tahun kemudian, leluhurnya keluar. Tanah terlarang hidup dan mati, di bawah setengah kaisar, siapapun yang masuk akan mati. Tapi pria itu adalah keajaiban. Tentu saja, hal ini juga terjadi 90.000 tahun yang lalu yang tercatat dalam buku-buku kuno. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Dan suku kuno itu telah lama berubah menjadi abu dan dimusnahkan di dunia ini. Buku-buku kuno tentang bagaimana suku kuno dibunuh dan bagaimana mereka menghilang. Tampaknya tidak ada yang tersisa di dunia ini yang berhubungan dengan tanah terlarang hidup dan mati. Tapi Lin Yan tahu bahwa masalah ini benar. Bahkan ketika dia memasuki pemakaman Wuji ketika dia setengah kaisar, dia melihat sarkofagus dan tulang-tulang di samping sarkofagus. Meskipun jaraknya 80.000 tahun, Lin Yan masih bisa melihatnya dengan jelas sesuai dengan kekuatan Lin Yan saat itu. Kemudian, ketika dia keluar dari pemakaman Janji, Lin Yan juga melacaknya. Orang itu berasal dari klan Ji.
dinamakan Jikuang. Setelah dia keluar dari pemakaman janji, keluarganya tiba-tiba menghilang, tapi yang pasti tidak dibunuh. Mungkin, keluarga Ji selalu ada, tapi mereka sengaja disembunyikan. Oleh karena itu, jika tanah terlarang hidup dan mati dilibatkan, teori hidup dan mati sungguh tak terbayangkan. Yang hidup akan mati saat mereka masuk. Mati, masuk atau hidup. Ini adalah tanah terlarang hidup dan mati. Sungguh menakjubkan, bahkan kaisar pun kesulitan memahaminya. Bagaimanapun, Lin Yan merasakannya ribuan tahun yang lalu dan merasa bahwa tanah terlarang hidup dan mati ini memiliki aura kelangsungan hidup yang langgeng. Lin Yan hanya bisa menebak apakah sarkofagus yang hilang itu ada hubungannya dengan aura tanah terlarang hidup dan mati. Tapi saat ini, Lin Yan hanya bisa menyerah. Sarkofagusnya telah hilang, dan tidak ada jejaknya. Xiaoxi, apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, tubuh halus Lingqi sedikit bergetar, dan kemudian dia membuka matanya. Lingqi sedikit bingung, tapi akhirnya teringat bahwa Lin Yan telah membawa mereka ke tebing darah dengan bantuan batu di tangannya. Tapi saat ini, dia melihat ke tebing darah di kejauhan di bawah darah yang kabur. Tebing darah itu berdiri tegak. Meski berjauhan, namun seolah-olah kaisar masih hidup, yang membuat hati orang gemetar. Bahkan dengan kekuatan darah, di bawah tebing darah ini, sepertinya tertindas. Tebing darah ini dikabarkan menjadi tempat di mana kaisar menumpahkan darah. Semua kaisar agung jatuh di tebing darah. Sulit membayangkan betapa luar biasa hal ini. Ya, Lingqi mengangguk. Kemudian Lin Yan menunjuk ke depan dan berkata, ada genangan darah di dalam tebing darah, yang dapat meredam darah Anda. Jika Anda berlatih di genangan darah untuk jangka waktu tertentu, kekuatan darah Anda pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan mungkin aku bisa mematahkan batasan garis keturunanmu. Meskipun Lingqi sekarang memiliki warisan yang menurut kelinci lebih kuat dari kaisar, batasan garis keturunan itu masih ada tetapi belum dilanggar, namun tetap ada. Jika batasan garis keturunan dapat dipatahkan dengan mengandalkan kumpulan darah ini, kekuatan Lingqi akan semakin kuat. Lingqi memiliki garis keturunan yang luar biasa. Lin Yan benar-benar bisa merasakannya. Sangat disayangkan karena adanya batasan garis keturunan, Lingqi tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan tersebut setiap kali dia meledak. Kekuatan garis keturunan klan roh begitu kuat hingga tak terbayangkan. Kekuatan garis keturunan klan roh adalah kekuatan paling berharga yang ditinggalkan oleh beberapa kaisar besar di zaman kuno klan roh kepada keturunan klan roh. Jika para penggarap klan utama klan roh menyalakan kekuatan darah, mereka akan tercengang. Bahkan ada jenius tak tertandingi dari klan utama klan roh yang dapat menandingi aura kaisar klan roh kuno, yang bahkan lebih menakjubkan, sekali dia seperti itu, dia pasti akan menjadi luar biasa sepanjang hidupnya. Tapi Lin Yan punya ide ribuan tahun yang lalu. Jika seseorang di klan tertua seperti klan Ling dan klan Guntur membangunkan garis keturunan mereka, darah di tubuh mereka bukanlah garis keturunan seorang kaisar agung, tetapi kekuatan garis keturunan dari seorang kaisar agung, beberapa kaisar besar di klan. Betapa buruknya jika semuanya dituangkan ke dalam satu tubuh. Bagaimanapun, baik klan roh, klan Guntur, dan keluarga kuno lainnya memiliki lebih dari satu senjata kekaisaran, yang menunjukkan bahwa keluarga mereka memiliki lebih dari satu kaisar di zaman kuno. Tentu saja, ini hanya imajinasi Lin Yan. Setidaknya dalam beberapa tahun ini, tidak ada seorang jenius dari keluarga kuno yang mampu mencapai langkah itu. Namun bukan tidak mungkin belum ada yang melakukannya.
Ini adalah tebing darah. Itu adalah tanah terlarang hidup dan mati. Tidak ada yang tak mungkin. Apalagi kumpulan darah dapat mendorong kekuatan darah dalam tubuh hingga batasnya. Ini juga alasan mengapa Lin Yan ingin membawa Lingqi ke tempat itu. Menatap Lin Yan, Lingqi tidak bertanya lagi. Selama bertahun-tahun, Lingqi telah lama menyadari bahwa Lin Yan luar biasa. Namun, dia masih sangat terkejut. Ini adalah tanah terlarang hidup dan mati. Itu adalah tempat di mana bahkan para kaisar agung menghela nafas, sebuah alam yang belum pernah ditinggalkan oleh siapapun di bawah setengah kaisar, tapi Lin Yan sepertinya sangat akrab dengannya. Kamu akan tahu di masa depan bahwa hidupku agak rumit. Lin Yan berkata seolah dia merasakan tatapan bingung Lingxi. Ya, Lingqi mengangguk patuh, dengan sedikit kelegaan di matanya, tapi dia mengikuti Lin Yan dari dekat. Tidak peduli apa yang kamu alami, tidak peduli perbedaan apa yang kamu miliki, tidak peduli siapa Yu Nyao yang kamu sebutkan ketika kamu tidak sadarkan diri. Aku akan tetap di sisimu selama sisa hidupku. Memikirkan nama yang diteriakkan Lin Yan ketika dia tidak sadarkan diri, Lingqi menghela nafas pahit di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, aku ingin tahu apakah kamu telah melupakannya. Lingqi diam-diam berpikir lagi. Sudah bertahun-tahun, tapi Lingqi tidak bisa melupakan adegan apapun adalah sedikit tawa di sudut mulutnya. Tidak peduli siapa Yun Yao, tapi, orang yang berada di sisi Lin Yan sekarang adalah dia. Tidak ada yang bisa menggantikan ini.